Cara bunuh diri seorang yang mengaku agnostik. Cerpen Indra Tranggono, Jawa Pos. Akhirnya Logoza berhasil mendarat di Bandara Internasional Luzon, Republik Lambardos. Seorang teman menyarankan dia untuk menemui Dr. Palimermo di negara itu, di kota Kadala. Tanpa menyebut jabatan atau profesinya, Logoza menjelaskan jika dia berasal dari Republik Kishruh. Di mana ya negara Anda itu? Jauh sekali dari sini, namanya juga tidak terkenal. Oh, lalu apa profesi Anda? Saya cuma pengusaha kecil. Pasti Anda merendah. Lalu apa yang bisa saya bantu? Logoza tersipu, lalu ia pun menyampaikan niatnya. Dia minta dokter itu untuk membekukan jantung dan otaknya. Oh my God, seru Dr. Palimermo. Maaf, saya tidak bisa. Dok, bagi saya bunuh diri itu cara terbaik untuk menebus dosa dan rasa bersalah. Tolong bebaskan penderitaan saya. Tolong. Mata Logoza menatap tajam. Dr. Palimermo berdiri tenang, tetap menggelengkan kepala. Anda bisa melakukan sendiri. Konsultasi selesai, silakan keluar. Maaf dok, saya belum selesai bicara. Saya benar-benar ingin bunuh diri tanpa rasa sakit dan menderita. Apa urusannya dengan saya? Dokter tinggal menyuntik saya, lalu saya mati, dan semua selesai. Tugasku memperpanjang umur orang, bukan membunuh. Tapi untuk sekali ini saja, saya mohon dokter berkenan untuk mengakhiri hidup saya. Terserah, mau pakai pil pembeku darah, kapsul penghenti detak jantung, atau suntik kematian. Saya siap membayar berapapun. Dan dokter tidak perlu khawatir kena tuntutan hukum. Keluarga saya, saudara-saudara saya, tidak ada yang tahu. Dokter yang bisa nyuntik mati banyak, ada di mana-mana. Kenapa tak cari dokter di negara Anda? Saya tidak ingin bunuh diri dan mati di negeri sendiri. Makanya saya ke sini. Saya tak mungkin mengingkari sumpah saya sebagai dokter. Berapapun Anda membayar saya. Ini komitmen. Sesekali melanggar kan gak apa-apa dok. Saya tidak bisa dipaksa. Apa Anda ini tidak takut pada Tuhan? Dok, saya sangat percaya Tuhan itu ada. Tapi Tuhan tidak turut campur dalam hidup manusia. Manusia berhak menentukan hidup dan takdirnya sendiri. Omongan Anda ini ngaco. Mestinya Anda ini bertobat. Siapa tahu Tuhan mau mengampuni dosa-dosa Anda. Bertobat? Apa saya ini manusia paling hitam di mata Tuhan yang dokter percaya itu? Mungkin saja Anda ini jauh lebih kelam dari yang Anda kira. Karena itu bertobatlah, agar tidak masuk neraka. Logoza terdiam. Ia menggigit bibirnya, menahan kecemasan yang menggigit jiwanya. Apakah neraka yang dokter percaya itu ada? Dan kelak jadi tempat terbaik bagi saya? Mungkin tempat Anda jauh lebih buruk dari neraka. Apa tidak ada sedikit pun kebaikan dalam diri saya? Ada. Apa? Logoza penasaran. Niat untuk membatalkan bunuh diri. Kenapa harus itu? Bunuh diri hanya melukai perasaan Tuhan, karena hak mematikan setiap makhluk bernyawa hanya ada di tangan Tuhan. Paham? Tawa Logoza berderai. Dok, saya punya kedaulatan atas diri saya sendiri. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak ikut campur. Dan saya tak ingin bikin dia repot. Kenapa ketegaranmu untuk bunuh diri melebihi kekuatanmu untuk hidup? Bukankah hidup itu indah, penuh berkah? Hidup itu sangat menyebalkan. Lebih ganas dari asam lambung yang bandel mengaduk-aduk perut, lalu bergerak hingga jantung dan ulu hati. Mau muntah tak bisa, menyiksa. Makanya selalu mendekatlah pada Tuhan. Untuk apa? Maaf, sejak kapan kamu ateis? Logoza tertawa. Saya bukan ateis dok, tapi agnostik. Kenapa tadi kamu bilang soal neraka, seolah-olah kamu beriman pada Tuhan? Itu memori lama yang muncul dan tak bisa kutahan.
Ya, seperti pacar pertama yang selalu datang dalam ingatan. Begitu juga Tuhan, Nabi, Kitab Suci. Logoza tersenyum. Oh, oke. Berarti Tuhan tak perlu dilibatkan dalam perkaramu. Dan aku bekerja atas nama rahmat Tuhan. Kita berbeda. Silahkan cari dokter lain. Dokter mengusir saya? Jam bicara saya sudah habis. Perasaan kesal mendorong Logoza keluar dari ruangan. Langkahnya membelah halaman yang dipenuhi pohon, diiringi suara cericit burung-burung kecil. Logoza menikmati kopi seharga $15 Amerika di Bulan Ungu Cafe, lantai 23 Diamond Hotel. Gelap malam menjelmakan bangunan-bangunan seperti raksasa di rubung jutaan kunang-kunang. Namun kopi itu tak mampu meredakan kecemasan Logoza. Ia pesan whisky, martini campur vodka. Langsung diminumnya. Pelan-pelan alkohol merambat dalam darah, mengalir ke jantung dan dikirim ke otak. Kepala Logoza mulai kelejengan, berputar-putar, lalu muncul berbagai fantasi. Ia merasa seperti berada di atas awan. Kenapa Anda ingin bunuh diri? Mendadak ada suara menggema. Logoza mencari sumber suara, dan ia melihat sosok putih bersayap. Tuan malaikat? Sosok putih itu diam, ia menggerakkan kedua sayapnya. Tolong bilang pada Tuhan, aku ingin bunuh diri. Bukankah Anda bilang Tuhan tidak ikut campur dalam urusan manusia? Bagaimana Tuan malaikat tahu? Aku punya radar pendengaran yang tidak bisa dibayangkan kekuatannya. Oh, dahsyat sekali. Sekarang katakan, kenapa Anda ingin bunuh diri? Saya malu. Kenapa? Dulu saya ini pernah jadi presiden di sebuah republik yang selalu kisruh dan gelap. Sebenarnya saya sendiri tak pernah ingin jadi presiden. Tapi ada belasan jenderal dan ratusan pengusaha kaya raya memaksaku untuk jadi presiden. Dan saya kok kebetulan mau. Dulu kamu kerja apa? Tukang bikin meja, kursi. Jelek-jelek gini saya juragan mebel. Kenapa orang-orang penting itu bisa mengenal dan percaya pada Anda? Karena saya ini pernah jadi kepala daerah. Itu karena ada parpol besar yang mempromosikan saya. Juga ketika saya bisa jadi kepala daerah tingkat provinsi, nama saya pun sangat terkenal. Orang-orang memuja saya sebagai pemimpin yang punya etos kerja tinggi dan jujur. Begitu juga para pengusaha dan jenderal. Bagaimana mereka percaya pada Anda? Mereka bilang, negara saya butuh orang jujur. Dan mereka menilai, sayalah satu-satunya orang jujur di negara saya. Maka saya pun dipilih jadi presiden, melalui pemilihan yang sudah diatur. Malaikat menahan tawa. Apa yang Anda lakukan selama jadi presiden? Yang terutama adalah membuat peristiwa di depan para wartawan. Misalnya bikin jumpa pers. Dan saya bilang saya tidak akan mengambil gaji saya sebagai presiden. Beneran? Sebenarnya bohong. Lalu? Saya juga harus masuk gorong-gorong, membantu orang-orang yang kena banjir, ikut mencangkul di sawah bersama ratusan petani. Beneran? Bohong juga, semua sudah direkayasa. Yang lain? Banyak sekali, tapi intinya, semua yang saya lakukan itu 90% bohong. Dan Anda menyesal? Dulu tidak, tapi sekarang setelah tidak jadi presiden, saya sangat-sangat menyesal. Saya malu sekali. Karena itu saya ingin bunuh diri. Sudah mantap. Sudah, tekadku sudah sangat bulat. Bunuh diri itu hakmu. Kamu yang akan menanggung akibatnya. Sekarang lakukanlah. Logoza kaget. Ternyata malaikat itu tidak mencegah niatnya. Padahal ia sangat berharap malaikat itu akan kasih nasihat panjang lebar agar dirinya tidak jadi bunuh diri. Ayo lakukan. Kenapa diam? Saya masih harus memilih cara bunuh diri yang indah. Apakah menggantung diri, merobek perut, atau terjun dari loteng hotel? Juga banyak cara lainnya.
Yang jelas saya tidak mau minum racun serangga, terlalu klise. Saya ingin bunuh diri dengan cara yang paling syahdu dan indah. Kenapa? Ya, agar saya punya kenangan yang indah dalam mengakhiri hidup saya. Dan kelak, media massa akan memberitakan kematian saya ini dengan penuh drama. Sehingga para pengagum saya yang jumlahnya jutaan itu pun takjub. Terima kasih atas seluruh informasimu. Kini tugasku sudah selesai, dan semua sudah saya catat. Selamat bunuh diri. Malaikat langsung terbang. Mulut Logoza terengah-engah melihat malaikat yang melesat ke langit. Pengaruh alkohol semakin menipis, lalu lenyap. Logoza pun sadar. Ia ingin beranjak meninggalkan kafe. Namun mendadak muncul sosok tinggi besar, hitam, bau busuk tubuhnya menyengat. Logoza ketakutan, tapi tak mampu berlari menyelamatkan diri. Ia merasakan ada kekuatan besar yang mencekik lehernya, sangat kuat, hingga ia tak berdaya. Lalu tangan perkasa itu melemparkan tubuhnya dari lantai 23. Ia pun melihat tubuhnya melayang-layang, lalu jatuh ke tanah. Lantai pun basah oleh darahnya. Logoza yakin itu hanya halusinasi. Dia kembali duduk di kursi. Lalu, belasan menit kemudian, dia melihat ada mobil ambulans datang. Beberapa orang menggotong tubuhnya ke dalam mobil. Logoza kaget. Ia bergegas mengejar mobil. Tapi mobil itu pun melaju sangat cepat diiringi suara sirene yang meraung-raung. Logoza termangu. Ia merasa masih hidup dan yakin bisa mencari cara yang paling indah untuk bunuh diri. Terima kasih sudah menyimak. Tata dan Ami Hajab pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.